memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Artayani BR Situmorang, NIM 12184413, kelas 12 4D30. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sistem promosi objek wisata Kabupaten Bengkayang dengan menggunakan framework Laravel. Di sini saya akan menjelaskan di bab 1 dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, kita lanjut saja ke materi. Yang pertama adalah latar belakang. Sistem informasi merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Selain itu, sistem informasi adalah kombinasi atau gabungan dari orang-orang, perangkat lunak atau disebut hardware, software, dan sumber daya data yang mampu mengumpulkan, mengolah, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Perkembangan teknologi saat ini berkembang sangat pesat dan membawa perubahan yang sangat besar. Karena dengan teknologi tersebut, informasi didapat dengan cepat. Dengan itu, kami membuat sistem informasi di bidang wisata. Objek wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Objek wisata di sini dapat berupa wisata alam seperti gunung, sungai, laut, danau, pantai, atau berupa objek bangunan seperti museum, benteng, situs peninggalan sejarah, dan lain-lainnya. Di sini kami mengambil di objek wisata di daerah Kabupaten Bengkayang. Bengkayang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi wisata yang bagus. Namun, karena kurangnya publikasi, maka keberadaannya sebagai daerah yang mempunyai tempat wisata yang kurang diketahui secara maksimal. Kendala lain yang menghadang adalah minimnya informasi pariwisata yang dapat diakses secara luas. Untuk itu, sangat diperlukan prasarana yang dapat digunakan untuk melakukan promosi secara efektif serta dapat digunakan sebagai pemandu wisata bagi wisatawan yang berkunjung. Untuk memperkenalkan objek wisata di Kabupaten Bengkayang, melalui sistem informasi wisata di Kabupaten Bengkayang menggunakan framework Laravel agar lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Next, ke analisa dan rumusan permasalahan. Pariwisata merupakan salah satu penyediaan jasa yang bersifat menghibur, terutama bagi turis dan masyarakat lokal yang sedang berlibur di suatu daerah. Maka dari itu, pengolahan pariwisata terutama di daerah sulit terjangkau seperti di daerah Kabupaten Bengkayang, yang harus memiliki jaringan informasi yang lebih luas, seperti membuka jaringan informasi melalui web promosi, sehingga masyarakat dari berbagai daerah dapat mengetahui dan berkunjung dengan informasi tersebut. Namun karena keterbatasan sistem informasi, kerjasama masyarakat dan pengetahuan masyarakat membuat pariwisata tersebut sulit untuk dijangkau dan dipublikasikan ke masyarakat luas daerah. Maka dari itu, masyarakat harus lebih cerdas dan bekerja sama untuk membangun alam yang bias dijadikan wisata menghibur, aman, terjaga kelestariannya di situs yang lebih luas. Oke, next kita lanjut ke tujuan dan manfaatnya perangkat lunak. Tujuan dan manfaatnya perangkat lunak membangun suatu sistem informasi wisata yang berisikan informasi atau detail-detail objek wisata untuk memudahkan wisatawan mencari informasi dan membantu mengolah waktu atau catatan perencanaan berlibur. Di sini tujuan dan manfaatnya perangkat lunak, masyarakat yang mau berkunjung di tempat objek wisata
tersebut akan sangat gampang mencari informasi-informasi yang ada di wisata yang ia inginkan atau yang ia carikan informasinya. Dan dengannya perangkat lunak ini, masyarakat sangat dapat membantu manajemen waktunya kapan ia akan untuk berlibur di wisata yang ia inginkan. Next, kita lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian adalah seperangkat cara atau upaya sistematis yang digunakan peneliti dalam rangka memperoleh pengetahuan yang berkaitan dengan rumusan masalahnya. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai jenis metode penelitian yang banyak jumlahnya, saya perlu sampaikan bahwa pertimbangan dalam memilih jenis metode bisa dilakukan berdasarkan rumusan masalah, objek penelitian, waktu penelitiannya, akses terhadap data, dan etika dalam penelitiannya. Berdasarkan cara memperoleh, mengolah, dan menganalisis datanya, metode penelitian dapat meliputi yang pertama metode survei, eksperimental, longitudinal, deskriptif, wawancara, observasi, studi kasus, dan etnografi. Beberapa jenis metode di atas tak jarang disebut metodologi, tak jarang pula disebut teknik. Misalnya, metodologi penelitian survei, teknik observasi, dan sebagainya. Di sini saya tidak mengulas perbedaannya. Pendefinisian istilah metode di sini sekali lagi hanya berdasarkan pada cara memperoleh, mengolah, dan analisis datanya. Langsung saja kita bahas jenis-jenis metode penelitian. Metode pengembangan software. SDLC atau System Development Life Cycle adalah proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model atau metodologi yang digunakan orang dan mengembangkan sistem perangkat lunak sebelumnya. Menurut Rosa dan Sahaludin, berikut ini penjelasan tentang masing-masing tahap. Yang pertama ada analisis kebutuhan perangkat lunak. Yang kedua ada desain. Yang ketiga ada pembuatan kode. Yang keempat ada pengujian. Dan yang terakhir pemeliharaan. Di sini pertama analisis kebutuhan perangkat lunak ialah pengumpulan kebutuhan untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak sehingga dapat dipahami kebutuhan dari user. Yang kedua, desain ialah pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Yang ketiga ada pembuatan kode. Hasil tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. Yang keempat ada pengujian. Pengujian fokus pada perangkat lunak dari segi logik dan fungsional, serta memastikan bahwa semua bagian sudah diuji, sehingga keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Yang terakhir ada pemeliharaan. Pemeliharaan dikarenakan adanya perubahan ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan dapat terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi secara pengujian. Oke, next ke metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan beberapa teknik diantaranya. Yang pertama ada teknik observasi, yang kedua ada teknik studi pustaka. Teknik observasi di sini kami melakukan observasi secara langsung terhadap objek yang diteliti di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati suatu objek wisata di Kabupaten Bengkayang yang kurangnya informasi dan promosi terhadap objek wisata tersebut. Yang kedua ada studi pustaka. Studi pustaka, metode ini menggunakan internet untuk mencari referensi yang berkaitan dengan judul yang kami ambil. Oke, next kita lanjut ke ruang lingkup perangkat lunak.
Dari pembahasan ruang lingkup ini akan membahas hal-hal berikut ini. Yang pertama ada merancang web dalam pencarian destinasi wisata, harga tiket, transportasi, merancang web untuk memberikan informasi tempat wisata yang ada di daerah Kabupaten Bengkayang. Yang ketiga ada perancangan web ini juga dapat memberi informasi wisata tentang berapa harga transportasi dan harga tiket masuk di wisata tersebut. Yang keempat, perancangan web ini agar masyarakat dapat mendaftar ke web ini untuk mengetahui informasi wisata di daerah Kabupaten Bengkayang ini. Next, lanjut ke penjadwalan pengembangan perangkat lunak. Yang pertama yaitu membagi proyek dalam bentuk tugas dan estimasi waktu serta sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua ada membagi proyek dalam bentuk tugas dan estimasi waktu serta sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Yang terakhir yaitu kita meminimumkan ketergantungan tugas untuk menghindari delay yang ditimbulkan oleh suatu tugas yang menunggu tugas lainnya selesai. Next, kita lanjut ke keuntungan yang diharapkan, yaitu pertama dari sisi adminnya, keuntungannya yaitu yang pertama dari sisi admin, yang kedua dari sisi pemakai. Di sini kita akan membahas dari sisi admin pertama-tama. Dari sisi admin dapat mempermudah menginput data wisata. Yang kedua dapat mempermudah menginput transaksi harga transportasi dan harga tiket. Yang ketiga dapat mempermudah menginput data dan mengolah data informasi wisata. Dan yang kedua dari sisi pemakaiannya ialah pertama mempermudah mencari objek wisata. Yang kedua dapat mempermudah pemesanan transportasi untuk ke objek wisata. Dan yang ketiga untuk mempermudah mencari informasi wisata yang ada di wisata yang diinginkan tersebut. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya Ciara Suryani. Di sini saya akan menjelaskan di bab 2 yaitu tentang analisa kebutuhan sistem. Di sini, analisa kebutuhan sistem ini sangatlah penting dalam mengembangkan suatu sistem untuk mendukung kinerja. Nah, ada 4 kinerja pendukung sistem yaitu pengguna sistem, kebutuhan data input, hasil keluaran sistem, dan yang terakhir analisa perancangan input dan output. Pertama ialah pengguna sistem. Di sini pengguna sistem ada 2 yaitu admin dan pengunjung web. Nah, fungsi admin sendiri yaitu bertugas untuk mengelola informasi yang akan diberikan kepada pengunjung web. Sedangkan pengunjung web ialah masyarakat yang ingin atau tertarik untuk melihat tempat wisata yang disediakan oleh admin wisata tersebut. Dan kedua adalah kebutuhan data input. Dan di sini subsistem atau komponen bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data adapun inputan data yaitu data wisata dan data transportasi. Dan data wisata di sini yaitu data di mana letak wisata tersebut serta bagaimana kondisi dan apa saja yang dapat dilihat di wisata tersebut. Dan sedangkan data transportasi yaitu data di mana petugas admin ini akan menunjukkan letak atau rute yang menuju ke wisata tersebut. Dan ketiga adalah hasil keluaran sistem. Hasil keluar sistem ini yaitu menampilkan atau menghasilkan informasi objek wisata dari fasilitas pendukungnya, yaitu informasi rute atau jalan. Dan terakhir adalah analisa perancangan input dan output. Rancangan input yaitu ada prompt transaksi. Prompt transaksi ini berfungsi untuk mendata pengunjung web
yang akan berkunjung di wisata tersebut. Dan kedua adalah rancangan output. Rancangan output ini adalah rancangan keluaran, yaitu ada dua, data objek wisata dan data transportasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang desain sistem. Desain sistem ini dapat didefinisikan sebagai penggambaran dan pembuatan sketsa, atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh. Desain sistem sini yaitu use case. Use case adalah kita akan membahas contoh yaitu tentang admin, seorang admin. Admin dan pengunjung. Di sini admin dapat melakukan login, kemudian mengelola informasi objek wisata, mengelola informasi data transportasi, dan mengelola informasi data transaksi. Sedangkan pengunjung di sini, pengunjung ketika login yaitu dapat melakukan aktivitas yaitu melihat informasi objek wisata, melihat lokasi wisata, dan melihat informasi transportasi, dan yang terakhir melakukan transaksi. Dan kemudian kita akan menjelaskan activity diagram. Di sini untuk activity diagram, sistem informasi pengembangan sistem promosi pariwisata ini ada beberapa diagram. Yaitu kita ambil contoh seperti tadi, yaitu admin. Admin yang mengelola informasi objek wisata. Nah, admin di sini sama seperti tadi, yaitu cuman berbeda sedikit, yaitu admin dapat mengisi username dan password. Dan kedua, terdapat penampilan halaman utama. Nah, di halaman utama tersebut pilih data objek wisata. Pilih data objek wisata, setelahnya terdapat beberapa komponen untuk mengelola objek wisata, yaitu komponen tersebut ada tambah, edit, dan hapus. Setelah admin melakukan proses tersebut, admin dapat menyimpan data tersebut. Nah, ketika sudah tersimpan, maka klik selesai dan data berhasil disimpan. Dan yang kedua ialah admin dapat melakukan login. Nah, ketika login terdapat penampilan halaman utama. Pilih menu data transportasi. Nah, di menu data transportasi terdapat pengelola data transportasi yang terdapat 3 komponen yang dapat dilakukan oleh admin, yaitu admin bisa melakukan tambah, edit, dan hapus. Setelah melakukan proses tersebut, maka simpan data tersebut dan klik selesai. Selanjutnya ada activity diagram, yaitu mengelola data transaksi. Nah, di sini mengolah data transportasi. Data transaksi ini yaitu yang dapat dilakukan oleh admin. Di sini admin dapat melakukan login dan masuk ke halaman awal. Di halaman awal, admin pilih menu data transaksi. Nah, di data transaksi tersebut terdapat penampilan data transaksi. Setelah itu, ketika sudah terdapat penampilan data transaksi, admin bisa melihat beberapa poin yang dapat dipilih, yaitu detail, transaksi, hapus, dan simpan. Setelah admin melakukan proses tersebut, maka simpan data yang telah dikelola dan klik selesai. Dan activity diagram yang terakhir yaitu diagram pengguna melihat objek wisata. Nah, di sini pengguna dapat masuk ke halaman website. Setelah itu, pengguna dapat melihat tampilan halaman utama. Pilih menu objek wisata. Setelah itu, penampilan beberapa objek wisata atau terdapat penampilan yang dapat dipilih oleh pengunjung web tersebut, yaitu setelahnya pilih wisata yang diinginkan oleh pengunjung. Setelah dipilih, maka terdapat penampilan lokasi wisata yang sudah dipilih. Setelah semuanya dilakukan, maka informasi sudah semua dilaksanakan dan klik selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Rahayu, NIM 12184630.
Di sini saya akan menjelaskan pengguna melihat transportasi. Pengguna masuk ke halaman website, kemudian sistem akan menampilkan halaman utama. Selanjutnya, pengguna memilih menu transportasi. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman menu transportasi. Kemudian, pengguna akan memilih menu transaksi. Kemudian, sistem akan menampilkan form transaksi. Kemudian, pengguna mengisi form. Selanjutnya, sistem akan menampilkan proses berhasil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengguna melihat atau melakukan transaksi. Pengguna masuk ke halaman website, sistem akan menampilkan halaman utama, kemudian pengguna memilih menu transportasi. Selanjutnya, menampilkan halaman menu transportasi, kemudian pilih menu transaksi. Kemudian sistem menampilkan form transaksi. Pengguna mengisi form, kemudian sistem akan menampilkan proses berhasil. Desain basis data menurut Fathansyah 2007 menyimpulkan bahwa Entity Relationship Diagram atau diagram ER adalah yang digunakan untuk menggambarkan model entity relationship yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut yang mempresentasikan seluruh fakta dari dunia nyata yang kita tinjau. Selanjutnya saya akan menjelaskan ERD-nya. Di sini ada transportasi. Dalam transportasi ada nama, harga, nomor, dan ID. Selanjutnya transaksi. Di transaksi ada nama, ID, IDO, IDR, IDO, IDS, tanggal berangkat, alamat, jumlah orang, nomor HP, dan kode. Selanjutnya objek wisata. Di sini ada ID, kode, nama wisata, deskripsi, lokasi, file, dan selanjutnya pengguna. Di sini ada nama lengkap, nomor HP, password, level, nama pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijiya Fitri Baristira dengan NIM 1218432. Jadi di sini saya akan menjelaskan desain antarmuka yang telah kami rancang. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu desain antarmuka. Desain antarmuka atau user interface design adalah sebuah desain untuk komputer, peralatan, aplikasi perangkat lunak, perangkat komunikasi mobile, dan situs web yang berfokus pada pengalaman pengguna atau user experience. Baiklah, di sini adalah desain antarmuka yang telah kami rancang. Yang pertama ada rancangan antarmuka halaman login, di mana di dalam halaman login ini terdapat username dan password. Jika admin sudah mengisikan halaman login, maka sistem akan menampilkan sebuah halaman utama, di mana halaman utama ini terdapat menu-menu yang ada di website tersebut. Selanjutnya ada menu halaman data objek wisata. Jadi di dalam menu data objek wisata ini admin dapat menghapus dan mengedit sebuah data. Selanjutnya ada menu halaman data transportasi. Sama seperti data objek wisata, admin dapat mengedit dan menghapus sebuah data. Selanjutnya ada data transaksi. Di sini admin dapat melihat dan mengedit sebuah data tersebut. Yang kedua ada rancangan antarmuka pengunjung halaman login. Jadi di dalam halaman login ini, jika pengunjung belum mendaftarkan diri, maka pengunjung harus mendaftarkan terlebih dahulu, di mana di dalam menu daftar ini terdapat nama, email, nomor HP, password. Jika sudah pengunjung mendaftarkan diri sebelumnya, pengunjung memilih menu masuk, di mana di dalam menu masuk ini terdapat email dan password. Selanjutnya ada halaman utama. Jadi di dalam halaman utama ini terdapat menu-menu yang ada di
website tersebut. Selanjutnya ada halaman data objek wisata. Jadi di dalam menu data objek wisata ini terdapat wisata-wisata yang ada di Kabupaten Bengkayang. Jika pengunjung ingin melihat salah satu wisata tersebut, pengunjung mengklik di Bukit Jamur, misalnya Bukit Jamur, dan akan menampilkan sebuah detail wisata tersebut, di mana di dalam detail ini terdapat tempat wisata tersebut dan jam bukanya. Selanjutnya ada menu transportasi. Jadi di dalam menu transportasi ini adalah daftar-daftar harga transportasi wisata. Jika pengunjung ingin pergi ke salah satu wisata tersebut, pengunjung harus mengisikan form transaksi terlebih dahulu dengan mengklik pemesanan, dan akan menampilkan form transaksi di mana terdapat nama, email, nomor HP, alamat, password, tujuan wisata, jumlah orang, dan tanggal berangkat. Jadi pengunjung harus mengisikan form ini terlebih dahulu. Jika sudah, pengunjung klik kirim dan akan menampilkan sebuah hasil transaksi. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan struktur navigasi terlebih dahulu. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sinta, NIM 12184489, kelas 12 4D30. Struktur navigasi dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama itu ada struktur navigasi admin, yang kedua struktur navigasi pengguna. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan struktur navigasi admin itu ada indeks, bagian login dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah data objek wisata, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu edit, hapus, dan tambah. Yang kedua, data transportasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu edit dan hapus. Yang ketiga, data pemesanan dibagi menjadi 2 bagian, detail sama hapus. Yang keempat adalah logout. Bagian yang kedua, struktur navigasi pengguna. Ada indeks, ada bagian login dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah bandara. Bagian yang kedua adalah objek dibagi menjadi 1 bagian adalah deskripsi. Yang ketiga adalah transportasi dibagi menjadi 1 bagian, form pemesanan. Yang keempat adalah logout. Pemeliharaan. Tahap pemeliharaan sistem yang berjalan digunakan sesuai dengan keperluan selama masa hidupnya. Sistem secara periodik akan ditinjau. Perubahan dilakukan jika muncul masalah atau jika ternyata ada kebutuhan baru. Selanjutnya, organisasi akan menggunakan sistem yang telah diperbaiki tersebut. Langkah-langkah pemeliharaan yang pertama itu penggunaan sistem, yaitu menggunakan sistem sesuai dengan fungsi-fungsinya masing-masing untuk operasi rutin. Untuk yang kedua, update sistem, melakukan penggunaan dan pemeliharaan formal untuk menentukan seberapa baiknya sistem baru dapat memenuhi kriteria kinerja. Untuk kesimpulannya, pada tugas akhir ini penulis membahas tentang pembuatan website objek wisata Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Dari pembahasan pada seluruh bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang pertama, website ini dibangun menggunakan software HubSpam dengan dibantu perangkat lunak pendukung seperti
PHP Strong, Laravel, Database, MySQL. Yang kedua, website objek wisata Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Ini dibuat agar pengunjung website bisa mengetahui informasi objek wisata apa saja yang dimiliki Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Lebih memperkenalkan pesona para wisata Kabupaten Bengkayang yang belum banyak diketahui masyarakat luas. Untuk sarannya, yang pertama, membuat rancangan website yang lebih baik sehingga website memiliki daya tarik untuk dikunjungi banyak orang. Yang kedua, menambahkan pemesanan paket wisata travel yang bekerja sama dengan setiap objek wisata sekaligus transaksi pembayaran. Untuk yang ketiga, menambahkan sistem keamanan pada website guna mempersulit hacker agar tidak dapat membobol website objek wisata Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, serta membuat backup datanya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak.